Ya, selamat datang di stase keperawatan dasar ya. Mohon maaf, kemarin seyogianya saya memberikan pembekalan secara offline, namun karena kesehatan juga kemarin agak down, jadi saya nggak bisa hadir di kampus untuk memberikan pembekalan. Jadi mohon izin mengganggu waktu liburnya teman-teman, rekan-rekan sekalian untuk kembali ya mereview terkait tentang apa yang menjadi target dari keperawatan dasar. Untuk materi sudah saya kirimkan. Sebenarnya materi itu sudah merupakan rangkuman dari buku yang sudah Bapak Ibu saudara-saudari pegang ya, yang sudah dibagikan oleh pengelola profesi. Nah, untuk koordinator praktek stase keperawatan dasar itu saya sendiri, Naswode Sriasnaniar, biasa dipanggil Narsniar ya. Saya kira kemarin saat pembekalan kita sudah saling mengenal, kemudian kita sudah bertemu juga ya pada saat OSCE. Ya. Ya, jadi sebelum kita mulai, perlu kita melihat kembali lagi ya, jangan sampai belum terpapar tentang bagaimana visi dan misi dari Prodi Pendidikan Nurse ya di UMI. Jadi apa yang kami jalankan di profesi nurse UMI itu dalam rangka eh, memenuhi ya targetnya memenuhi visi misi dari Prodi Pendidikan Nurse, di mana visinya secara singkat kami itu ingin menghasilkan eh, perawat yang profesional dengan keunggulan keperawatan holistik. Jadi keperawatan holistik ini kami harapkan perawat-perawat yang keluar dari UMI itu bisa memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif, jadi bio, psiko, sosial, dan juga spiritual. Jadi melakukan pendekatan secara holistik dalam rangka memberikan asuhan keperawatan pada pasien. Dan karena kami juga merupakan universitas dengan background Islami, maka semua asuhan keperawatan itu melalui pendekatan-pendekatan Islami ya. Jadi yang kami lakukan dalam bentuk misi untuk mencapai visi kami yang holistik tadi, ya kami menyelenggarakan pendidikan keperawatan yang unggul dengan kurikulum yang berkualitas, kemudian juga menerapkan nilai-nilai keperawatan holistik dengan pendekatan spiritual. Jadi jangan kaget kalau misalnya ada target-target yang mengharapkan kita untuk eh, menerapkan nilai-nilai Islami atau melakukan intervensi-intervensi yang berbasis dengan pendekatan spiritual ya, karena memang itu merupakan ciri khas dari keperawatan UMI. Jadi mohon yang masuk di mute ya langsung karena mengganggu yang lain. Kemudian selain itu juga diharapkan bisa berjiwa entrepreneurship. Jadi nanti ada beberapa peminatan-peminatan dalam profesi itu gunanya untuk mendukung bagi eh, adik-adik ataupun rekan-rekan yang ingin ber, berkiprah ya dalam arti melakukan praktek mandiri keperawatan. Jadi ketika keluar bukan hanya sebagai perawat profesional biasa saja, tapi juga punya skill ataupun jiwa entrepreneurship ya. Kemudian mengembangkan penelitian, pengabdian, kami juga senantiasa meningkatkan jejaring kerjasama dengan baik yang nasional maupun internasional, baik institusi maupun instansi-instansi kesehatan lainnya yang terkait ya dengan prodi. Kemudian kami juga senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka evaluasi mutu. Jadi ya seperti yang sibuk di grup ya mengisi evaluasi OSCE, evaluasi semua kegiatan-kegiatan di prodi itu dievaluasi dalam rangka untuk meningkatkan
ke depannya lagi ya, mutu dari program studi. Karena kalau nggak ada evaluasi kan kita nggak bisa bercermin apa yang kurang, apa yang mesti diperbaiki, seperti itu. Sehingga kita semua berperan dalam rangka menggapai visi dan juga misi dari program studi pendidikan nurse. Ya, ini selayang pandang ya. Jadi kalau ditanya apa visi misi keperawatan UMI, diharapkan sudah bisa dipahami ya, karena kita mau menghasilkan perawat profesional yang unggul ya dalam bidang keperawatan holistik. Ya. Selanjutnya, ya, jadi untuk deskripsi mata kuliah, keperawatan dasar ini merupakan stase pertama, ya, stase pertama yang akan dijalani oleh Bapak Ibu, di mana praktek klinik keperawatan dasar ini bobotnya adalah 2 SKS. Secara perhitungan sesuai kurikulum, 1 SKS itu dijalani selama 6 hari. Karena bobotnya 2 SKS, sehingga lama prakteknya itu menjadi 2 minggu. Nah, kita akan mulai berpraktek itu mulai Senin besok ya 6 Februari sampai 18 Februari 2 minggu ke depan dengan pemetaan pada teman-teman yang ditempatkan di sesuai dengan rumah sakit ya di mana berpraktek. Nah, di mana keperawatan dasar profesi ini juga difokuskan untuk mengasah bagaimana kemampuan kita sebagai mahasiswa untuk bisa bersikap dan juga bertindak ya sebagai perawat profesional. Kemudian ya kemampuan yang diharapkan itu di mana diharapkan kita bisa menganalisis ya. Kemarin menganalisis dalam tanda kutip gangguan kebutuhan dasar ya. Jangan lagi ada yang nanti LP-nya TB, LP-nya gastritis ya, LP-nya bukan laporan pendahuluannya bukan diagnosis medis, tapi adalah gangguan kebutuhan dasar ya, sesuai dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi selain itu harus bersifat caring, bersikap caring, ini merupakan juga bentuk dari holistik ya. Di setiap memberikan asuhan keperawatan, membina hubungan interpersonal antara kepada klien dan juga keluarganya, memberikan asuhan saat klien dan keluarganya mengalami gangguan pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi fokusnya pada pemenuhan kebutuhan dasar dan juga tindakan keperawatannya. Nah, untuk pembimbing saya kira sudah dibagikan dan sudah di-share ya dari beberapa hari yang lalu, di mana untuk Rumah Sakit Bayangkara sendiri itu ada saya sama Pak Dr. Samsu Alam, jadi ada 2 kelompok ya kayak di sini. Kemudian Rumah Sakit Plamonnya ada Nurse Yusra Takia, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar ada Nurse Heril, Pak Nurse Fatma Jama dan Nurse Rahmat Hidayat. Kemudian di Labuang Baji ada Nurse Safrudin, di Rumah Sakit Haji ada Nurse Kiki, Nurse Iftita Alam, sama Nurse Al Ihsan Agus. Kemudian di Rumah Sakit Seyus Goa ada Nurse Darman, dan di Ibnu Sina ada Nurse Akbar. Ya, saya kira sudah diperkenalkan masing-masing pada saat kemarin kita penerimaan ya orientasi mahasiswa baru. Jadi nanti saya kan koordinator. Jadi teman-teman insya Allah sudah punya persepsi yang sama tentang bagaimana apa yang harus dicapai di keperawatan dasar. Jadi semua nanti akan konsultasi dengan pembimbing institusinya sesuai dengan rumah sakit masing-masing ya. Nah, untuk capaian pembelajaran lulusan, jadi saya tidak perlu bacakan satu persatu ya, saya sudah share. Intinya yang akan dinilai di sini adalah bagaimana sikapnya. Kemudian kami mengharapkan sikap-sikap yang bertanggung jawab, yang menjunjung nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas ya, yang beragama, terus bermoral, beretika, dan pastinya etikanya juga sesuai dengan kode etik perawat Indonesia. Kemudian menghargai sikap menghormati hak privasi, nilai budaya pasien, bertanggung jawab terhadap kerahasiaan keamanan informasi pasien ya. Jadi sesuai dengan kewenangannya ya, dan juga bertanggung jawab juga atas pekerjaan masing-masing. Kemudian dari segi pengetahuan diharapkan bisa menguasai teknik, prinsip, dan prosedural pelaksanaan. Jadi pengetahuan ini yang diharapkan kita bisa memahami, menguasai bagaimana prosedural pelaksanaan asuhan keperawatan, terutama pada keperawatan dasar ini ya.
Kemudian keterampilan khusus dan keterampilan umum. Keterampilan khusus ini lebih kepada yang terkait dengan mata kuliah ya atau keperawatan itu sendiri. Mampu memberikan asuhan keperawatan yang lengkap ya, pemberian obat yang memperhatikan pasien safety, terus dapat menegakkan diagnosis, menyusun implementasi, melakukan tindakan keperawatan, kemudian juga evaluasi dan yang terpenting ya dalam proses itu adalah komunikasi terapeutik kita pada pasien ya. Kemudian keterampilan umum ya ini wajib dimiliki juga oleh semua. Kita bisa bekerja sesuai dengan pekerjaan kita masing-masing ya, bisa bekerja sama dengan profesi lain. Itu kemampuan-kemampuan yang diharapkan. Jadi dengan pada saat praktek klinik berhadapan dengan dokter, dengan tenaga ahli gizi, kemudian apoteker, itu akan melatih kita bagaimana kita nantinya dengan mahasiswa-mahasiswa profesi lainnya itu akan melatih kita secara keterampilan umum bagaimana kita berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya ya. Nah, sedangkan jadi itu untuk capaian pembelajaran lulusan ya, mulai dari bagaimana sikap yang diharapkan, pengetahuan, keterampilan umum, dan juga keterampilan khusus. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah, jadi ketika kalian merawat klien ya dengan gangguan kebutuhan dasar, kalian mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan dalam berbagai rentang usia. Jadi ini kalau keperawatan dasar itu tidak sama KMB. KMB itu fokusnya dewasa, anak ya anak, maternitas ya ibu hamil, melahirkan ya kayak gitu. Tapi kalau di keperawatan dasar itu bisa semua, ya mulai dari bayi sampai lansia, tergantung dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Jadi ditempatkan di ruang mana saja bisa karena fokusnya adalah keperawatan dasar, ya. Kemudian kompetensi yang harus dicapai ini ada 6 elemen. Otomatis ini sesuai dengan asuhan keperawatan ya. Mulai dari melakukan pengkajian ya, menganalisis, menetapkan diagnosis, menetapkan tujuan dan intervensi, melakukan tindakan, mengevaluasi ya. Kemudian kita juga memperhatikan praktek keperawatan Islami ya berdasarkan legal etik dalam keperawatan. Jadi dalam proses ini kita sudah ada kewenangan secara bertahap yang dulunya waktu S1 mungkin hanya observasi. Kalau di sini di profesi kita sudah dikasih kewenangan bertahap di bawah bimbingan dari preseptor nanti di lahan ya. Nah, jadi prosedur keperawatan yang jadi dasar praktek dari keperawatan dasar itu ada beberapa ya, tergantung dari kebutuhan dasar manusia. Di sini ada kebutuhan aktivitas latihan. Ini contohnya seperti pada pasien misalnya fraktur. Jadi kalau ketemu pasien fraktur berarti LP-nya adalah LP kebutuhan aktivitas latihan karena pasiennya tidak bisa bergerak ya. Misalnya ketemu pasien yang sesak nafas, pasien TB diagnosis medisnya misalnya atau PPOK atau asma, berarti dia kebutuhan oksigenasi ya. Misalnya ketemu pasien diare, dehidrasi, berarti LP-nya adalah kasusnya terkait dengan kebutuhan cairan dan elektrolit. Kalau pasien misalnya dengan hipertensi tapi karena hipertensinya dia jadi kurang tidur, lebih 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 sama keluhan utamanya itu kurang tidur, berarti kebutuhan istirahat dan tidur ya. Nutrisi, misalnya pasien gastritis, terus dia sampai penurunan berat badan karena pola makannya terganggu, berarti kebutuhan nutrisi. Eliminasi, misalnya pasien dengan ISK, terus benigna hipertrofi prostat misalnya BPH. Nah, pasien tidak bisa mengeluarkan urin dengan spontan ya. Terjadi retensi misalnya. Berarti gangguan terkait dengan kebutuhan eliminasi. Pasien misalnya dengan fraktur, bisa saja fraktur ya. Tapi utamanya dia sakit, nyeri, berarti kebutuhan rasa aman, nyaman ya. Kayak gitu sih ya. Sampai sini bisa dipahami? Yang dimaksud tadi Bisa, nanti laporannya, pengumumannya ya. Iya, Nas. Jangan fokus ke diagnosis medisnya ya, tapi apa yang menjadi keluhan utama pasien itulah diagnosis utamanya
ya kebutuhan utamanya yang terganggu. Satu pasien itu bisa 3 kebutuhan yang terganggu, tapi karena ini adalah keperawatan dasar, jadi fokus saja ke yang utama. Walaupun nanti dibilang, oh pasien TB, ya, dia sudah sesak nafas, sudah nutrisinya kurang, kemudian gangguan pola tidur pula. Apa dulu? Jadi jangan dibuat 3, satu saja. Misalnya oksigenasi, berarti kebutuhan oksigenasi. Fokus saja di situ, cukup satu diagnosis saja. Nanti di KMB baru akan beragam. Satu pasien banyak kebutuhan yang terganggu, ya. Jadi sekarang satu pasien, satu diagnosis. Kemudian, tapi di LP-nya itu harus lengkap. Misalnya, kebutuhan oksigenasi. Diagnosis terkait dengan oksigenasi apa saja? Ada pola nafas, ada bersihan jalan nafas, ada gangguan pertukaran gas, ada resiko aspirasi. Itu harus lengkap di LP-nya. Macam-macam kebutuhan yang terkait dengan macam-macam diagnosis keperawatan yang terkait dengan kebutuhan oksigenasi, ya. Tapi pas ketemu kasus tinggal dipilih satu saja diagnosis yang terkait dengan kebutuhannya, ya. Simpel kan? Jadi Ya. enggak banyak diagnosis kalau di dasar, lebih ke menentukan kebutuhannya, diagnosisnya, kemudian tindakannya, ya. Ada dan list tindakan. Nah, untuk proses pembelajaran saya buat mapping seperti ini, jadi supaya bisa lebih mengarahkan, ya, dan lebih lebih tepat waktu. Di minggu pertama, teman-teman mulai dari hari Senin itu sudah pre-post conference, sudah ada laporan pendahuluan, sudah harus ada target laporan kasus, ya, target pencapaian dan ADL itu di setiap hari, ya, setiap hari. Kemudian pada hari Kamis itu sudah harus responsi laporan pendahuluan dan juga laporan kasus. Hari Jumat itu harus sudah ACC dan akan bersiap untuk pindah ruangan, rolling ruangan. Jadi hari Jumat harus sudah selesai semua askepnya di ruangan tersebut, ya. Kemudian minggu kedua sama pre-post conference, ada laporan pendahuluan lagi, ya, dengan baru. Kemudian ya, kemudian ada target laporan kasus lagi, ya. Target pencapaian ADL itu setiap hari. Kemudian hari Selasa sudah harus mulai ada laporan persiapan untuk seminar kasus kelompok. Jadi karena kan ada 2 ruangan, berarti kelompoknya per ruangan, ya, bukan per rumah sakit. Kelompoknya per ruangan sesuai dengan pembimbingnya, ya. Kemudian ada bedside teaching. Bedside teaching ini nanti bentuknya pembelajaran tapi penilaian juga sekalian, ya. Jadi nanti semacam semacam pembelajaran tapi ujian juga. Nanti teman-teman mencari dipilihkan kasus oleh preseptornya. Kemudian pada hari Rabu, Kamis, Jumat, ini Rabu, Kamis, Jumat, ya, beri waktu 3 hari untuk ujian, ya, ujian di tempat di minggu kedua semua. Jadi kontrak waktu dengan preseptor lahannya dan menghubungi preseptor institusi untuk menyamakan waktu sehingga nanti pada saat kegiatan di samping pasien akan ditemani oleh preseptor lahan dan juga institusi menjelaskan pasiennya atau tidak menunjukkan tindakan apa yang bisa kami lihat selaku preseptor pada saat itu, ya. Jadi mengelola satu pasien dalam 1 hari. Ini bedside teaching. Dikasih kasusnya ditentukan apa, kemudian akan kami evaluasi pada hari itu juga dan langsung ke pasiennya. Seperti itu, ya. Setiap mata kuliah seperti itu nantinya. Kemudian hari Kamis sudah harus selesai semua laporan kasus individunya, kelompoknya, dan jurnal, ya, ada jurnal juga. Kemudian hari Jumat jadwal untuk seminar kasusnya. Nah, ini nanti kemungkinan seminar kasusnya itu akan dilakukan di kampus, ya, secara bersamaan. Tapi hari Jumat. Jadi semua dipastikan harus tepat waktu. Kemudian, nah, ini beberapa contoh. Jadi ada seminar, kemudian ada diskusi selama di lahan, ya. Saya dapat foto kemarin pada saat
kegiatan bedside teaching. Nah, untuk laporan pendahuluan, jadi laporan pendahuluan itu A, B, C, D ya. Ada konsep tentang kebutuhan dasar manusia. Misalnya tadi pasien kebutuhan dasar oksigenasi. Jadi laporan pendahuluan kebutuhan oksigenasi ya. Terus ada konsep aspek legal etik keperawatan nurse. Kenapa harus buat ini? Ya, karena aspek legal etik itu 16 sampai 20 nomor itu muncul di uji kompetensi. Jadi harus sudah mulai terpapar dari sekarang. Jadi ada 8 prinsip aspek legal etik. Jadi ini dimasukkan dalam LP-nya. Kemudian konsep tentang asuhan keperawatan. Pastinya sesuai dengan kebutuhannya. Kalau kebutuhan oksigenasi berarti pengkajian kebutuhan oksigenasi bagaimana, diagnosisnya bagaimana, intervensinya, implementasi, evaluasi. Ya, fokus ke kebutuhannya. Kemudian ada mind mapping atau pathway-nya, semacam pathway ya, dan daftar pustaka. Ini lengkap sebenarnya ada di buku panduannya ya. Kemudian, nah saya mengulas kembali tentang asuhan keperawatan karena mungkin ada beberapa waktu di awal-awal ada teman-teman juga yang sempat lupa ya. Jadi diagnosis asuhan keperawatan itu ada sebuah siklus ya. Mulai dari pengkajian, kemudian dari pengkajian kita akan menentukan diagnosis. Diagnosis keperawatan, ya dari diagnosis kita akan menentukan ketika kita sudah mendapatkan diagnosis, kita akan menentukan apa yang harus kita lakukan untuk mengintervensi diagnosis ini ya dalam bentuk intervensi. Intervensi itu semacam penjabaran rencana. Nah, ketika sudah direncanakan, kita siap untuk action. Apa yang direncanakan kan bisa jadi tidak dilakukan ataupun sebaliknya ya. Kemudian dari yang implementasi untuk mengetahui berhasil atau tidak, kita harus evaluasi ya. Jadi ini adalah suatu siklus ya. Dan jangan lupa ya. Nah, untuk pedoman yang dipakai ada SDKI, SLKI, SIKI, bisa juga pakai Nanda Niknot. Cuman ini agak simpel ya, saya rasa kalau SDKI, SLKI, SIKI. Jadi pengkajian kita dapatkan dari pasien, diagnosis itu dari kita bisa berpedoman pada standar diagnosis keperawatan Indonesia ya. Sedangkan perencanaannya boleh dari standar intervensi, SIKI, dan juga standar luaran. Kemudian masuk ke implementasi, dilaksanakan sesuai perencanaan, dan juga dievaluasi. Nah, jadi untuk ini 3S tadi ya, SDKI, SLKI. Nah, dari diagnosis, kan berdasarkan pengkajian, kita akan menemukan tanda dan gejala serta faktor resiko. Nah, inilah yang menjadikan kita mengangkat diagnosis, merumuskan, menegakkan diagnosis keperawatannya sesuai dengan SDKI. Diagnosis tadi kita akan tentukan intervensinya. Intervensinya ini kita akan buat di dalam intervensi itu harus ada OTEK, tindakan observasi, terapeutik, edukasi, dan juga nursing treatment, kolaborasi ya, OTEK. Jadi harus lengkap. Kemudian, nah dalam intervensi ini juga harus ada luaran kriteria hasil. Bagaimana menentukan kriteria hasil? Otomatis kriteria hasil ini kita akan lihat dari apa sih tadi tanda gejalanya. Misalnya, tadi dia sesak nafas, otomatis luaran yang kita hasilkan adalah tidak sesak nafas. Misalnya, pernafasan demam 39 derajat Celcius. Hasil yang kita inginkan pastinya tidak demam, berarti 36 dengan rentang 36 sampai 37,5. Intinya, kriteria hasil ini kita dapatkan atau kita tentukan berdasarkan apa gejala dari pasien. Untuk menentukan keberhasilan yang kita lakukan itu berdasarkan apa sih yang menjadi masalah pasien. Ketika masalah itu berhasil ditangani, artinya itulah kriteria kita, artinya berhasil ya. Jadi tanda gejala ini menjadi patokan kita dievaluasi nanti, di luaran nanti, berhasilkah atau tidak kita dalam mengatasi masalah tersebut ya. Saya kira ini sudah dipelajari ya, saya review saja karena agak lama. Kemudian penegakan diagnosis luaran intervensi keperawatan itu berdasarkan clinical judgment ya. Jadi tidak bisa asal
disebut-sebut saja, "Oh, ini pasien bersihan jalan nafas, ini pola nafas." Harus berdasarkan clinical judgment. Jadi berdasarkan pemeriksaan klinis ya. Jadi observasi, wawancara, kemudian pemeriksaan fisik pasien, pemeriksaan penunjang, itulah yang akan nanti kita jadikan data untuk menegakkan diagnosis ya. Nah, jadi tahapannya mulai dari analisis data. Kita bandingkan, karena biasa mahasiswa ada data siluman. Kenapa di pengkajiannya ada, ataupun kenapa di datanya ada, tapi di pengkajiannya tidak ada, ataupun sebaliknya. Jadi di analisis data itu, di proses pengkajian, kita bandingkan semua data yang ada sama pasien, ya, data yang tidak normal. Jadi data itu kita harus tahu dulu. Makanya kita harus punya laporan pendahuluan. Itu untuk mengetahui yang mana sih kalau pasien dengan oksigenasi itu normalnya seperti apa. Kalau dia gangguan itu harus bagaimana. Jadi ketika ada data, kita bisa membandingkan yang mana data normal, yang mana tidak normal. Data yang tidak normal itulah yang akan dikelompokkan untuk diatasi. Dibentuklah dan dipisah menjadi klasifikasi data, data objektif dan data subjektif. Data yang tidak normal kita klasifikasikan lagi, yang mana bentuknya objektif, yang mana bentuknya subjektif. Dari itu kita akan mengidentifikasi masalahnya, apakah aktual, resiko, atau promkes ya. Terus dirumuskan diagnosisnya. Kalau aktual itu bisa pakai 3 bagian, ada 3 jenis dan tiga part ya dalam menyusun diagnosis ataupun diagnosisnya resiko atau promkes. Kemudian kita tentukan luarannya dan juga kita tentukan intervensinya ya. Nah, ini buku SDKI bisa dipakai sebagai sumber ya. Kemudian, nah ini jenis diagnosis. Mungkin ada yang sempat terlupa lagi, jadi buat review saja ya. Diagnosis keperawatan itu ada 2 ya. Ada yang bentuknya negatif, ada yang positif. Negatif itu ada yang sifatnya aktual, ada yang sifatnya risiko. Yang aktual itu artinya dia terjadi saat ini, lebih banyak mayornya. Sedangkan ada yang resiko. Resiko itu baru akan terjadi atau beresiko untuk terjadi. Terus positif itu yang bentuknya promosi kesehatan. Sudah baik tapi ditingkatkan ya. Nah, kemudian proses diagnostik jadi sama tadi ini ya. Nah, nanti di buku itu kalian bisa melihat eh, teman-teman bisa lihat ya, di buku SDKI juga itu sudah berdasarkan kalau bilang kebutuhan ya. Jadi silakan dilihat. Terkait respirasi apa saja diagnosisnya, nutrisi cairan apa, eliminasi apa. Jadi dia memilah-milah seperti ini ya. Nah, ini tadi. Jadi perumusan diagnosis kita bukan diagnosis medis ya, diagnosis keperawatan. Nah, jadi tadi indikator-indikator diagnostik itu kita harus lihat penyebabnya apa, tanda gejalanya, dan juga faktor resiko dari penyakitnya ya. Saya agak cepat sedikit ya. Nah, tanda gejala intinya kalau kita mau angkat suatu diagnosis, 80-10% data itu ada sama pasien. Coba lihat di buku SDKI, datanya ada atau tidak? Sekitar 80. Misalnya ada 6 datanya. 80% berarti sekitar 4 data ya. Misalnya ada 6 data, 4 data sudah ada sama pasien, dikeluhkan pasien, berarti baru sudah bisa kita angkat. Tapi kalau 6 data tapi 2 data saja ada sama pasien berarti tidak bisa ditegakkan diagnosisnya ya. Harus 80% dari datanya ya, kayak gitu. Sedangkan kalau minor itu tidak harus ditemukan ya. Ini mayor minor ada di SDKI nanti saya lihatkan. Nah, di diagnosis itu ada jenisnya gangguan, penurunan, intoleransi, defisit. Kalau diagnosis misalnya gangguan pertukaran gas, penurunan curah jantung, intoleransi aktivitas, defisit pengetahuan ya kayak gitu. Ini label-label deskriptornya yang ada di label diagnosis. Nah, ini contohnya ya diagnosis keperawatan. Jadi masalah berhubungan dengan penyebab dibuktikan dengan tanda gejala. Atau kalau resiko dia masalah dibuktikan dengan faktor resiko ya, kayak gitu. Nah, ini contohnya kalau pada SDKI kita lihat. Jadi ini ada nomor kode diagnosisnya.
Jadi kalau dibilang bersihan jalan nafas tidak efektif, itu namanya label atau masalah, bukan diagnosis ya. Diagnosis keperawatan itu bentuknya lengkap kayak gini. Bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan spasme jalan nafas. Dari mana berhubungan dengan spasme jalan nafas? Ini berhubungan dengan kita pilih di sini deh. Lihat di penyebabnya. Jadi kalau lihat buku SDKI, ada label masalah, ini ada kategori, subkategori, kemudian ada definisinya ya. Kapan dikatakan bersihan jalan nafas tidak efektif? Ketika pasien tidak mampu membersihkan sekretnya atau ada obstruksi pada jalan nafasnya, sehingga jalan nafasnya itu tidak paten, ya kayak gitu. Kalau pasien sudah mengalami seperti ini ya barulah, oh berarti bersihan jalan nafas tidak efektif. Tapi kalau kita menentukan diagnosis berarti harus lengkap ya, harus dan ada etiologinya. Kita cek etiologinya apa, penyebabnya. Dia spasme kah? Ada hipersekresi kah? Ada benda asing kah? Ada sekresi yang tertahan ataupun ada proses infeksi? Mana yang lebih berkaitan dengan pasien? Oh, pasiennya karena spasme jalan nafas. Oke, checklist. Nah, tanda gejalanya apa? Tadi mayor sama minor. Ya, mayor itu harus 80% ada sama pasien, baru bisa angkat bersihan jalan nafas. Kalau saja hanya batuk, nggak bisa, karena baru satu. Cek lagi, apa ada sputumnya kah, apa ada menginya kah, ya, kayak gitu. Gejala minor kan bisa nggak ada tadi. Jadi 80% mayor itu harus ada, baru bisa angkat masalah keperawatannya ini. Jadi kalau kita eh, susun dengan baik diagnosis keperawatannya, jadinya bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan spasme jalan nafas, ya, kayak gitu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Nars. Bisa, Nars. Ya, jadi saya review saja ya, supaya nanti enggak menjelaskan berkali-kali lagi. Nah, ini untuk faktor resiko deh. Misalnya, ini resiko aspirasi. Ya, ada definisinya, beresiko mengalami ini. Lihat caranya dia menjabarkan. Ya, resiko aspirasi dibuktikan dengan tingkat kesadaran menurun. Dari mana dibuktikan dengan tingkat kesadaran menurun? Maksudnya dari mana itu? Ya, ini dilihat faktor resikonya, pilihlah salah satu. Ya, kayak gitu. Jadi dibuktikan dengan, ditandai dengan itu enggak sembarangan. Ya, dipilih dari sini. Jadi, jangan lagi ambil di Google asal-asalan diagnosis. Ya, jadi lihat di buku diagnosis keperawatan SDKI. Kita sudah punya panduan. Kalau kamu ambil di Google, nanti kamu ketinggalan sendiri. Nanti ketemu perawat-perawat yang lain, orang sudah maju, kita masih Google. Maksudnya Google yang enggak ini ya. Karena askep yang ada di Google itu bisa jadi askepnya SMK yang diupload ya kayak gitu. Jadi harus ilmiah lah penulisannya ya. Oke, lanjut. Jadi itu tuh ya. Nah, ini misalnya yang terkait di SDK itu ada kesiapan peningkatan ya. Itu terkait dengan promosi kesehatan. Ya. Tadi dilihat lagi di sini ya. Kesiapan peningkatan eliminasi urin dibuktikan dengan pasien ingin meningkatkan eliminasi urin ya, kayak gitu. Jadi dia tidak ada tanda gejala yang ini sih. Diambil dari sini saja. Jangan cuman negatif-negatif saja yang diangkat sama pasien. Pasien yang mau pulang kan itu juga, siapa tahu nurse saya pasiennya sudah mau pulang. Diagnosisnya apa ya? Boleh ambil yang promkes ya, kayak gitu untuk meningkatkan apa yang bisa ditingkatkan sama pasien. Oke. Nah, kira-kira ini mana yang tepat? Nomor satu. Biasa ada menulis itu. Mana kira-kira? Satu, dua, tiga, empat. 4, Satu, Nars. Nars. 4, Nars. Satu, kalau yang di atas satu, Nars. Refer tidak efektif. Korupsi perifer tidak efektif. Nanti baca diagnosis ya, SDKI. Kemudian, yang kedua. Defisit nutrisi. Ya, defisit nutrisi. Jadi, apa ya, banyak, banyak banyak nanti membaca. Kalau ini ya, ini sering sekali. Mana ini?
Nyeri akut, nurse. Nah, jangan lagi gangguan rasa nyaman, titik 2 nyeri, itu sudah tidak berlaku. Itu diagnosis keperawatan itu selalu diupdate ya, 5 tahun kalau Nanda. Jadi harus, kalau ini Bersihan Bersihan jalan jalan nafas nafas tidak tidak efektif. efektif. Nah, oke. Jadi jangan ini ya, jangan lagi asal-asalan menuliskan diagnosis keperawatan ya. Jadi harus sesuai dengan rujukannya kita ya. Ini saya. Jadi beberapa kekeliruan, ada defisit perawatan diri berhubungan dengan stroke, nggak bisa. Berhubungan dengan itu harus penyebab yang bisa diatasi ya. Stroke itu kan diagnosis medis. Resiko cedera berhubung ditandai dengan kebutaan. Kebutaan bisa enggak? Enggak bisa ya, sudah enggak bisa ya diatasi. Konstipasi berhubungan dengan masukan makanan. Bagaimana? Cemas dan takut berhubungan dengan pisah dengan orang tua. Nyeri akut berhubungan dengan gangguan integritas kulit. Jadi diagnosis keperawatan tidak boleh dihubungkan lagi dengan diagnosis keperawatan ya kayak gitu. Jadi tidak boleh menggunakan diagnosis medis, menghubungkan masalah dengan situasi yang tidak dapat diubah, etiologinya tidak spesifik seperti ini, berhubungan dengan masukan makanan. Ada apa masukan makanan? Ya, kayak gitu. Menggabungkan dua diagnosis keperawatan, yang kayak tadi ya. Kemudian menghubungkan satu diagnosis dengan diagnosis lainnya, menulis pernyataan yang tidak bijaksana secara hukum. Itu tidak boleh ya. Jadi harus diperhatikan. Intinya sesuai dengan pedoman. Ini penulisan luaran. Jadi luaran itu memang agak beda ya. Memang kalau dilihat mungkin beberapa skep-skep yang sudah agak belum full ya menggunakan SDKI. Tapi kalau kita gunakan SDKI seperti ini, jadi bersihan jalan nafas, curah jantung, status cairan itu sudah luarannya seperti itu. Bersihan jalan nafas meningkat ataupun eliminasi fekal meningkat. Nanti dilihat di standar luaran ini ada juga khusus standar luaran ya. Nanti dibaca. Nah, intervensi itu ini ada beberapa deskriptor untuk intervensi ya. Kayak jadi misalnya pada nyeri akut intervensinya manajemen nyeri ya. Nanti di manajemen nyeri itu baru ada OTEK-nya, ada apa tindakan observasinya, terapeutik, edukasi dan kolaborasi kayak gitu ya. Contohnya. Jadi baca saja. Itu lebih banyak diskusi lagi. Jadi ini jenis-jenisnya ada dukungan, edukasi, kolaborasi, konseling, konsultasi, dan sebagainya ya, sampai terapi jenis-jenisnya. Nanti coba lihat di Siki. Nah, hindari menggunakan kata kaji, observasi, dan evaluasi. Dianjurkan untuk menggunakan kata periksa, identifikasi, monitor. Ya. Dan jangan mengkombinasikan dua ide dalam satu tindakan. Sebenarnya sudah ada sih sebenarnya. Nah, misalnya tuh kayak ini tadi memonitor, tadi menghindari kata kaji ya. Nanti lagi buat saya enggak belajar ya sebenarnya ini buat. Nah, jadi tadi ya laporan pendahuluan sudah. Kemudian analisis sintesa tindakan. Nah, ini nanti misalnya pasiennya pasien tadi oksigenasi. Nah, tindakannya mau dikasih nebulizer. Nah, ada ya terapi inhalasi di target pencapaian di buku panduannya itu ada 113 kayaknya itu. Nah, itu dipilih yang mana yang mau dianalisis ya. Analisis. Jadi, kita lihat misalnya pasiennya siapa. Diagnosis keperawatan misalnya bersihan jalan nafas tidak efektif, makanya mau dilakukan. Jadi, teori ini apa teori yang berkaitan dengan diagnosis medisnya. Misalnya tadi pasien TB karena dia TB itu apa sehingga dia sampai dia mengalami bersihan jalan nafas itu harus ada di dasar pemikiran. Kemudian tindakan keperawatannya apa terkait diagnosis. Sebutkan MIOTEK tadi, observasi, nursing treatment ya, edukasi, kolaborasi. Prinsip tindakan dari inhalasi, tindakan nebulizer tadi itu apa? Bagaimana melakukan apa tujuan nebulizer? Kemudian bahayanya apa?
hasilnya DSDO-nya pasti tadi diagnosisnya harus DSDO-nya ya. Misalnya pasien mengeluh sesak, lendir tidak bisa dikeluarkan secara efektif, secara mandiri ya, makanya dilakukan terapi inhalasi. Terus tindakan keperawatan lainnya apa? Misalnya fisioterapi dada ya, kayak gitu. Evaluasi diri, apakah kita sebagai mahasiswa bisa melakukan secara mandiri atau tidak ya, kayak gitu. Bisa dipahami? Agak cepat ya. Itu maksudnya analisis sintesa tindakan. Jadi menganalisis tindakan, entah itu pemeriksaan TTV, injeksi, pemeriksaan pemasangan terapi infus, ya kayak gitu. Dianalisis tindakannya. Jadi targetnya adalah 3 kayaknya ya di buku panduan. 3 per minggu ya. 3 tindakan per minggu, nggak boleh sama. Kemudian review jurnalnya. Nah, review jurnal, jadi ini satu kelompok satu ya, harus jurnal internasional. Misalnya tadi tentang oksigenasi. Oh, saya mau cari tentang fisioterapi dada pada pasien dengan TB karena oksigenasi ya. Nah, jadi apa sih tindakan terbaru terkait dengan peningkatan pemenuhan kebutuhan oksigenasi misalnya ya, kayak gitu. Apakah bisa dan diupayakan itu bisa diaplikasikan sama perawat di rumah sakit. Nah, oh ada nurse ini tindakan terbaru tentang oksigenasi pada pasien atau fisioterapi dada pada pasien berdasarkan jurnal ini ya, kayak gitu. Nah, ini mappingnya untuk memudahkan kalau responsi ya, dibuat mapping seperti ini. Ya, cukup jelas ya, nanti dibaca ini. Jadi asuhan keperawatan pada Nyonya A, misalnya dengan gangguan pemenuhan kebutuhan oksigenasi di ruang apa, di rumah sakit apa, ya. Intervensinya, kriteria hasilnya, diagnosisnya, ya. Ini buku yang bisa dijadikan rujukan. Nah, kemudian ada lembar konsultasi ya, praktek profesi. Ini di setiap di LP ada, kalau LP coret yang lain. Laporan asuhan keperawatan coret yang lain. Laporan analisis sintesa tindakan coret yang lain. Laporan analisis. Jadi tetap ini sama formatnya, tapi bisa dipakai untuk beberapa sampul laporan ya. Jadi setiap laporan ada lembar konsultasinya. Nah, nanti kita juga akan menggunakan Kelam Umi itu sebagai monitoring absensi di situ dan juga beberapa materi akan saya share juga di situ ya untuk pembelajaran. Dan juga warning-warning. Walaupun nanti ada Google Drive untuk pengumpulan juga di situ. Mungkin yang baru nanti ada tutorial khusus ya dari Prodi. Nah, nanti username passwordnya nanti akan disampaikan. Nanti kita jawab pakai Kalam. Nah, jadi untuk penilaiannya, kapan sih dapat nilai A? Nilai A itu kalau lebih dari 85. 85 itu masih A minus ya. A minus. Jadi 86, mulai dari 86 sampai 100. Dari mana nilainya ini? Dari laporan pendahuluannya 15%, askepnya 15%, jurnalnya 10%, analisis tindakannya 10%, ADL 10%, target keterampilan 10%, ujian bedside teaching 10%, seminar 10%, sikapnya 10%. Diakumulasi apakah dapat berapanya untuk menjadi nilai mutu ya. Jadi kalau bilang tidak ada jurnalnya ya hilang 10% nilainya. Tidak ada seminarnya ya hilang 10% nilainya ya kayak gitu. Nah, individu atau kelompok ya. Nah, selanjutnya beberapa tata tertib mohon dipahami ya. Wajib 100%. Ini apakah mengganti atau tidak sesuai dengan rumah sakit, datang dan pulang tepat waktu, mengisi daftar hadir yang sudah dibagikan itu ya setiap hari, tidak diperkenankan meninggalkan tempat praktek tanpa seizin pembimbing klinik. Wajib berpenampilan rapi, bersih, seragam profesi lengkap, beserta atributnya ya. Aduh, siapa itu? Nurul.
Tidak diperkenankan memakai persiapan yang perhiasan yang berlebihan ya, mewah, kecuali arloji ya. Tidak diperkenankan juga pakai make up yang tidak mencolok. Boleh cantik tapi jangan terlalu mencolok kayak kondangan ya. Nanti harus yang cantik perawat, tapi jangan terlalu kayak kondangan. Nah, mahasiswa dengan pakaian atribut yang tidak sesuai itu tidak diperkenankan menggunakan kegiatan praktek dan dianggap alpah, berarti ganti 2 kali. Mematuhi aturan di tempat praktek, mahasiswa membuat rencana kerja sesuai dengan kontrak ya. Terus, nah ini penting nursing kitnya lengkap dan fungsinya baik ya. Jangan bawa yang enggak ada baterainya, enggak bisa nyala, enggak ya. Jadi harus dipastikan bisa digunakan. Terus mahasiswa melakukan apabila melakukan tindakan melanggar ketentuan akademik, sanksi akan diberikan sesuai dengan peraturan yang ada. Pemalsuan tanda tangan atau para pembimbing merupakan pelanggaran etika berat, ya berat. Jadi jangan sampai penyesalan kemudian hari gara-gara ada kegiatan ataupun tindakan yang tidak beretika, ya. Karena ketika diketahui ya mengulang praktek kan sayang ya. Ya do your best lah ya. Nah, oke. Jadi insya Allah barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil. Dan di mana ada kemauan, ya pasti di situ ada jalan dan tidak ada hal yang sulit kalau kita mau berusaha dengan kerja keras dengan ikhlas, ya yang penting ada kemauan. Kemudian ya innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim saya lupa. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang mengubahnya. Jadi kalau kita cuma berdoa untuk diubah, berdoa tidak cukup ya, harus dengan ikhtiar juga ya gitu. Oke, selamat berpraktek. Ada yang mau ditanyakan? Tabe Nars, Ya, saya silakan. maaf Nars mau bertanya. Iya. Kan itu seminar kelompok di hari Jumat Nars, berarti kita izin di lahan untuk tidak hadir pada hari Jumat atau bakal ganti-ganti? Enggak. Nanti oke. Terkait seminar, biasanya kalau ini belum ada ya ketentuan dari profesi. Kalau seminar hari Jumat semua dilakukan di lahan. Kalau dilakukan di lahan ya itu akan serentak. Dan kalaupun tidak nanti akan diinformasikan kemungkinan by online atau nanti profesi yang ngatur ya. Intinya harus sudah ready laporan kelompok seminarnya yang sudah di-ACC oleh preseptor lahan institusi. Nanti kami bicarakan untuk apakah di lahan atau di institusi. Selama ini di lahan sih. Kalau di lahan ya tetap ada persuratan dan itu berizin dari rumah sakit dan dihadiri oleh preseptor lahan. Kayak gitu. Makasih Putri. Iya, Nars. Ada lagi? Saya Nars. Oh iya, silakan. Ini seminar kasusnya kan berkelompok Nars. Yang mau saya tanyakan kelompok dari kampus kan misalnya ada dua itu ada 20 orang terus nanti dibagi di rumah sakit lagi jadi 4 kelompok kecil. Nah itu 2 kasus aja Nars sesuai dari kampus atau Nars? Kelompoknya sesuai dengan misalnya di satu ruangan itu ada di satu rumah sakit itu kan ada misalnya 9 orang. Berarti 9 orang bagi 2. Itu dapat masing-masing kelompok per ruangan. Nanti kecuali misalnya nanti semisal nanti mau digabung semua rumah sakit berarti nanti akan di-load lagi tapi tetap ada penilaian kasus seminar itu per ruangan. Per kelompok ruangan. Iya, Nars. Ya, jadi per kelompok ruangan ya. Bukan per kelompok rumah sakit, per kelompok ruangan. Kalau biasanya per kelompok rumah sakit biasanya saling harap, terus biasanya kan dia beda ruangan, jadi enggak ketemu. Jadi per kelompok ruangan. Bisa kok. Ada lagi?
Jangan lupa ya di screenshot tadi ya kehadirannya, kemudian sesuai dikumpul pada kelompok rumah sakitnya, disusun di Word, kemudian dikirim ke saya di Japri. Jadi 1 orang saja yang Japri yang mewakili rumah sakit ya, disusun sesuai nama-namanya. Misalnya Hasnidar, ini dokumentasinya, Selfie, ini Hasri, ini ya, kayak gitu. Oke, ada yang mau Ada tanya, ditanyakan? Nurse, Ya, untuk bedside teaching itu per kelompok atau per individu? Nurse? individu. Penilaian individu. Jadi nanti misalnya ada 9 orang di situ kan ada dibagi 2 ruangan. Jadi biasanya kami per ruangan. Misalnya hari Rabu ruangan ini dulu, berarti 4 orang. Jadi 4 orang kemudian kayak gitu. Sudah dibagikan kasusnya. Pasienmu mana? Ini pasiennya siapa? Yang ini pasiennya siapa? Yang apa hasil pengkajiannya? Terus tindakan keperawatannya apa? Kalau suruh intervensinya apa? Apa yang bisa saya lihat di pasien? Nah, kita ke pasien, kayak gitu. Kan nurse itu nanti dibagikan shift-shiftnya nurse. Iya. Biasanya kan kalau bisa teaching itu siang ya? Pada saat uji ya. Kalau khusus bedside teaching itu kita kontraknya kalau pagi, kontraknya pada saat pagi atau menjelang siang, tapi tidak mengganggu jadwal dinas. Misalnya kalau bedside teaching-nya pagi, misalnya jam 9, ya yang siang itu sudah datang juga. Tapi menyesuaikan saja biar tidak terlalu lama toh. Misalnya nanti jam teman-temannya dulu yang ada pagi, terus dia juga baru datang pas dekat-dekat misalnya kayak gitu. Oh, berarti kayak semua datang di hari saat Iya, semua ada pada saat ujian. Oh iya nurse. Tidak mengganggu jadwal dinas. Maksudnya tetap berjalan dinasnya, tapi ujian tetap. Kayak gitu. Ada lagi kah? Kalau enggak ada, saya kira cukup ya. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh ke pembimbing masing-masing. Kemudian kalau kurang jelas juga, silakan boleh ke grup atau Japri saya terkait keperawatan dasar ya. Baik, Nurse. Oke. Baik, terima kasih atas atensinya ya. Selamat berpraktek, semoga sehat selalu, lancar prakteknya. Jangan lupa ya SDKI wajib punya karena 1 tahun dipakai. Siap, Ya. makasih Nurse. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya mengganggu di hari ini. Waalaikumsalam.